Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada hari ini datangnya daripada Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya. Allah yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami ucap syukur setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa datang di hadirat Tuhan. Walaupun kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, di tempat setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu yang akan bekerja, kuasa-Mu yang akan menyertai, kuasa-Mu akan mengurapi juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkah apa yang kami kerjakan lakukan pada saat ini Tuhan, semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami, itu banyak satu rupa yang harum yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka mata hati pikiran kami, kamu siapkan hati kami untuk kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai setiap pujian penyembahan kami mau buka hati kami untuk kami menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan, yang baik menguatkan, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak bertemu, berkumpul di gereja, tapi kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus ada di tempat kami di sini, juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita mengikuti ibadah secara online. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama katakan satu pujian, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Ia merendahkan, ia meninggikan.
Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Kita bersyukur punya Tuhan yang sanggup mengubah ratap menjadi tarian. Dan terlebih lagi kasihnya sudah Tuhan nyatakan. Tuhan sanggup menebus dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dosa kita ditebus oleh Tuhan, sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan rela mati di atas kayu salib karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dengan selayaknya kita juga harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau. Mengasihi
setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bila segala pujian, segala hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Untuk ibadah tengah minggu seperti kebaktian kaum pria, kebaktian kaum wanita, kebaktian doa Biston ditiadakan selama masa social distancing. Bagi saudara-saudari yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening berikut dengan nomor 176 000 1119 melalui Bank BCA Kopo atas nama Yani Winarti dan Yulianto Senjaya. Untuk kebaktian minggu depan akan dimulai pukul 7 pagi secara online di YouTube channel Gereja Rehobot Jemaat Immanuel. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat berbahagia pada pagi hari ini, bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Sekalipun kami dalam hati sangat merindukan untuk bisa bertatap muka, face to face. Kita mengucap syukur pagi ini kita berada dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh, sehingga bisa beribadah bersama pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, tadi kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan yang sudah memberkati kita. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali beribadah bersama di dalam kasih anugerah kemurahan Tuhan. Kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan. Tiba saatnya kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, mari sembunyikan di dalam kemuliaan Tuhan. Urapi dia seluruh keberadaannya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan merupakan firman kebenaran yang boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami sekalian. Baik buat hamba-Mu yang menyampaikan, juga buat segenap sidang jemaat yang mendengar. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah mengasihi Tuhan Allah. Dan aplikasinya, aplikasi kebenaran hal itu untuk kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tema pagi ini itu adalah mengasihi Tuhan Allah. Ya, saya tegaskan kembali. Ayatnya kita baca dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 30 dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Lalu ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, kalau kita berbicara tentang kasih atau mengasihi, ya, itu merupakan suatu media untuk kita saling bisa berkomunikasi, saling berelasi, ya, lalu bisa kita juga berinteraksi. Ya, jadi kasih itu begitu penting untuk kita bisa bersosialisasi yang satu dengan yang lain. Saudara, kita mengenal Tuhan Allah kita. Kita boleh bersyukur bahwa Allah kita itu Allah yang mempunyai predikat, punya identitas yang maha luar biasa, yang disebut bisa Sang Maha. Dia maha agung, maha mulia, maha besar, maha kudus, maha benar. Tetapi kita bersyukur di samping itu Allah kita itu adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sehingga karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maka kita manusia
Terlebih kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan bisa menghampiri Tuhan. Kita bisa bersosialisasi dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi, berelasi, berinteraksi dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat pengasih dan sangat penyayang, yang rahmani dan rahimi. Ya. Saudara, untuk dapat kita mengasihi Allah, kita itu harus mengenal Allah secara baik, secara benar. Karena ada suatu ungkapan yang mengatakan, karena tidak kenal maka kita tidak sayang. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, berarti kita harus mengasihi. Sebab Allah adalah kasih, itu identitas Allah. Ya. Maka kalau kita mau mengasihi Allah, kita harus mengenal Allah dengan benar, dengan baik. Ya. Saudara, kalau berbicara tentang hal mengenal dan mengasihi Allah, Paulus menyatakan begini. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Ayat 10 mengatakan begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia, yaitu mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya, ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus mengatakan, dia itu begitu menghendaki, dia begitu merindukan untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenal Allah itu secara benar. Ya. Dan kuasa kebangkitannya. Artinya, Paulus ingin mengenal Allah secara utuh. Kalau berbicara tentang kebangkitan, itu berbicara tentang kuasa Allah. Ya, lalu persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, itu berbicara tentang kasih Tuhan yang sudah rela menderita dan rela mati buat kita. Jadi Paulus mengatakan dia ingin mengenal Allah secara utuh, baik kasihnya maupun kuasanya. Supaya dia katakan, aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lalu di ayat berikutnya, ayat 12, 13, 14, Paulus mengatakan, bukannya aku sudah menerimanya, atau sudah memperolehnya, atau aku sudah sempurna. Ya, tapi dia katakan bahwa dia itu terus berlari, dia terus mengejar, dia mau terus menangkap tentang pengenalan akan Tuhan itu secara benar. Ya. Dan dia katakan, karena apa? Dia ingin menangkap kebenaran itu, karena dia katakan bahwa dia sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Jadi Allah sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi Paulus, dan Paulus merasakan itu, sehingga dia katakan dia itu terus berlari, dia itu mengejar, dia itu menangkap, ya, untuk bisa mengenal Tuhan Yesus secara benar. Dan dikatakannya kalau dia bisa menangkap, artinya dia terus berusaha dalam setiap kesempatan. Dan dia katakan dia berlari ke arah tujuan, yaitu tentang pengenalan itu. Ya, dan dia tidak menoleh ke belakang. Ya, dia tidak menoleh ke belakang. Artinya apa? Dia mengarahkan diri ke depan, ke arah tujuan tentang pengenalan itu. Saudara, Paulus dalam hal ini berbicara tentang hal-hal yang di belakang, yang sudah dia lalui. Itu adalah tentang kebanggaan, karir, pencapaian, kehormatan yang dimiliki. Dia katakan, di bagian lain firman Tuhan dia mengatakan bahwa pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih besar dari semuanya, lebih berharga dari semuanya. Apa yang sudah dia miliki, yang menjadi kebanggaan dia dulu, itu kata dia, itu seperti sampah ketika dia sudah mengenal Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya kehormatan, pencapaian seperti Paulus. Malah kita sebaliknya, mungkin kita mengalami kepahitan, kita mengalami kegagalan, kita mengalami kekecewaan. Firman Tuhan mengatakan ketika kita mengejar pengenalan akan Tuhan, lupakan itu semua. Jadi artinya baik hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik yang menjadi latar belakang hidup kita tinggalkan. Kita mengarah kepada pengenalan yang penting. Kalau kita merujuk kepada Matius 22 ayat 37 tadi, dikatakan mengasihi Tuhan secara total. Ya. Mengasihi Tuhan secara total dengan
segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Ya, kita lakukan dengan penuh semangat, penuh gairah, ya, greget, saudara dikatakan, atau kita penuh passion, ya, dan artinya melakukan itu dengan segenap daya usaha. Lalu kalau kita ditanya, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita? Mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara ditanya, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita? Mungkin ibu, bapak, dan saudara akan berpikir, perlu waktu. Tetapi kalau kita tanya ke anak sekolah minggu, ke fikir, maka mereka akan langsung menjawab, karena itu perintah Tuhan. Ya, mereka lebih cerdas, saudara. Ya. Lalu yang kedua, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Minggu yang lalu, Bapak Yosua menyampaikan firman Tuhan tentang mengasihi sesama. Itu yang tipe pertama adalah mengasihi sesama yang mengasihi kita. Jadi kalau orang lain mengasihi kita, kita mengasihi dia. Ya, itu artinya kasih yang biasa. Tetapi artinya kita itu tahu membalas budi. Ya, kalau Bapak mengasihi saya mengasihi Bapak. Kalau Ibu mengasihi saya mengasihi Ibu. Kalau saudara mengasihi saya mengasihi. Itu kata firman Tuhan, itu adalah memang kasih sesama tipe yang pertama yang disampaikan minggu kemarin. Ya. Tetapi kita artinya apa? Kita tahu membalas budi, kita tahu menghargai kebaikan orang lain, kita bisa membalas kasih orang lain kepada kita. Saudara, kalau seorang anak dikasih oleh orang tuanya, lalu anak itu mengasihi kembali orang tuanya, itu memang sesuatu yang pantas, sesuatu yang layak. Maka anak itu dikatakan bahwa dia tahu berterima kasih. Dia anak yang berbakti. Orang Tionghoa mengatakan anak yang uhau. Ya. Dan Tuhan mau kita seperti itu kepada Tuhan. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, firman Tuhan yang begitu terkenal dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, orang-orang, khususnya orang-orang percaya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Allah itu begitu besar kasihnya kepada kita. Ya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus, datang ke dunia, mati buat kita, ya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu Paulus mengatakan, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang harus dimurkai, yang patut dimurkai. Karena kita itu adalah orang-orang yang berdosa. Lalu kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 dikatakan begini. Allah tidak menetapkan kita untuk dimurkai, tetapi untuk beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kita lihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Ya. Lalu di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Saudara, kita lihat dari ayat-ayat itu. Allah itu begitu besar kasih-Nya kepada kita. Kita yang patut dimurkai, kita yang patut mati. Tetapi Yesus, Dia datang ke dunia ini, mati buat kita. Ya, sebagai pernyataan kasih-Nya yang besar buat kita. Ya. Saudara, kalau kita melihat kasih Allah, itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih sekalipun, kasih walaupun. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tadi, sekalipun kita sudah berbuat dosa, sekalipun kita sudah melakukan pelanggaran, sekalipun kita sebetulnya patut untuk dimurkai, tetapi ternyata Allah menetapkan kita untuk tidak dimurkai. Tetapi Allah menetapkan kita untuk beroleh pengampunan dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara, kasih Allah itu adalah kasih yang luar biasa, bukan kasih yang biasa-biasa. Di dalam penjelasan dari Bapak Yosua minggu lalu, itu adalah kasih yang keempat, yaitu kasih agape. Kasih agape itu kasih Allah kepada kita manusia. Kasih yang melampaui akal pikiran kita, nalar kita, kasih yang
tidak masuk akal menurut manusia, yang melampaui segala dosa pelanggaran kita, yang melampaui segenap hidup kita, sehingga Tuhan perhatikan seluruh hidup kita. Tuhan tebus hidup kita di dalam kematian Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Matius, kalau kita kembali kepada ayat pertama tadi, Matius pasal 22 ayat 38, di sana dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu hukum tadi tentang berbicara perihal mengasihi Allah. Ya, jadi artinya hukum ini sebagai prioritas, hukum yang paling utama, sebagai hukum tertinggi, sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Jadi artinya itu hukum berbicara tentang bagaimana kita harus submit kepada Tuhan. Kita harus melakukan hukum itu. Ya. Artinya apa, Saudara? Ketika kita submit kepada Tuhan, artinya kita menempatkan hidup kita atau diri kita di bawah kuasa, di bawah otoritas, di bawah kedaulatan Allah dan firman-Nya. Ya. Jadi artinya kita menerima, kita melakukannya, atau memperlakukan sebagai kebenaran tertinggi firman Tuhan itu. Kita harus siap, kita harus patuh, harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan tanpa pamrih. Saudara, artinya apa? Ketika kita mungkin tidak mampu, ketika kita tidak mau melakukan ada suatu bagian firman Tuhan yang kita anggap itu tidak masuk akal, misalnya mengasihi musuh kita, mendoakan, memberkati. Tetapi karena itu firman Tuhan, maka kita harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada kedaulatan firman Tuhan dan kita harus melakukannya. Lalu bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Allah? Yang pertama, tadi kita sudah tahu, melakukan firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dan dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah, kita harus melakukan dengan setia kewajiban kita terhadap Dia, lalu senantiasa kita berpegang dan melakukan segala ketetapan atau firman-Nya. Ya, dan itu identik dengan Yohanes pasal 14 ayat 21. Di sana dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, ya, maka Allah Bapa mengasihi kita, dan Yesus Kristus sebagai anak juga mengasihi kita, dan dikatakan Dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Artinya Dia akan selalu hadir, selalu berotoritas dalam hidup kita, Dia berdaulat dalam hidup kita, dan Dia yang memegang hidup kita. Ya. Lalu yang kedua, ya, tentang tentang bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Allah. Tadi yang pertama melakukan firman Tuhan, yang kedua rela bayar harga. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ayat yang tadi kita ulangi. Lalu dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, mati buat kita. Itu adalah pernyataan kasih yang besar buat kita. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus membalas kasih Tuhan itu dengan membayar harga. Ya, untuk Tuhan yang sudah mengasihi kita. Lalu saudara bertanya, dalam bentuk apa? Tadi yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Lalu itu bisa berupa kita mempersembahkan seluruh hidup kita.
Ya, berupa waktu kita, materi kita, pemikiran kita, jabatan, kehormatan, mungkin harga diri kita. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan ketika kita mau ikut Tuhan, kita harus berani menyangkal diri dan harus memikul salib. Ya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Artinya kita harus berani bayar harga. Saudara, gambaran suatu nilai tentang sesuatu harga atau harga yang harus dibayar. Ya, ada suatu perumpamaan yang dituliskan begini di Matius pasal 13. Matius 13 ayat 45 dan 46. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, mutiara yang berharga maksudnya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi artinya saudara, ya, mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Ya. Harus kita berani bayar harga yang begitu mahal. Seperti pedagang ini, dia mengatakan ketika dia mendapatkan mutiara itu, ya, yang di sini dikatakan sebagai kerajaan sorga, sebagai Allah sendiri yang hadir dalam kehidupan kita, dia rela menjual semua hartanya untuk ditukarkan dengan mutiara yang berharga itu. Begitulah nilai yang harus kita bayar untuk kita mengasihi Tuhan. Lalu di Matius pasal 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana ada hartamu, di situ juga hatimu. Jadi artinya apa saudara? Jadikanlah Tuhan Allahmu sebagai hartamu yang paling berharga di dalam hidupmu. Sehingga kita itu, hati kita selalu berada di situ. Ya, kita selalu mengasihi Tuhan dan hati kita selalu berlabuh di situ. Dan disitulah hati kita melekat, yaitu kepada Tuhan. Sebesar itulah yang harus kita lakukan dalam kita mengasihi Tuhan. Lalu saudara, sekarang apakah yang diminta daripada kita oleh Tuhan Allah kita? Dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 mengatakan begini. Maka sekarang, hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada. Jadi ini yang harus diberikan kepada Tuhan. Satu, takut akan Tuhan Allahmu. Yang kedua, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, yaitu firman Tuhan. Lalu yang ketiga, mengasihi Dia, yaitu Tuhan Allahmu. Lalu yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi saudara, ketika kita berbicara mengasihi Tuhan, itu berarti mencakup takut akan Tuhan Allah. Jadi artinya kita submit kepada Tuhan yang tadi sudah dibicarakan. Lalu hidup menurut segala yang ditunjukkannya, melakukan firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jadi artinya mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan dan melakukannya, lalu beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, apa sih ibadah? Kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ibadah itu adalah ketika kita mempersembahkan seluruh hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya. Jadi artinya, saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita itu harus sungguh-sungguh membayar harga yang sangat mahal, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya. Lalu saudara, untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah, ya ini sebagai ayat terakhir, ya kita harus mengambil suatu sikap. Kita harus menentukan sikap dan kita harus mengambil suatu keputusan iman, ya, untuk tetap mengasihi Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan.
Saudara, ayat ini begitu sudah familiar dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, kata Yosua kepada orang Israel. Beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Jadi Yosua mengajarkan supaya orang Israel mengajarkan kepada kita supaya kita takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya saja. Jangan menduakan Tuhan. Jangan ada ilah lain di samping Allah Tuhan yang kita sembah. Karena firman Tuhan mengatakan Allah kita adalah yang cemburuan. Ya, Allah tidak mau kita menduakan Tuhan. Lalu ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang kamu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang tanahnya kamu tempati saat ini. Ya, jadi Yosua mengatakan silakan pilih, kamu bebas untuk memilih. Tetapi Yosua dia punya sikap, dia memutuskan, dia punya suatu keputusan iman. Dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi artinya Yosua bersama seisi rumahnya dia akan tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Ya. Lalu apa jawab bangsa itu? Bangsa Israel mengatakan, menjawab kepada Yosua, dikatakan jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Jadi ternyata bangsa Israel juga pada waktu itu mereka juga punya sikap, mereka juga punya keputusan iman yang pasti bahwa mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Mereka mau tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka mau tetap takut kepada Tuhan. Dan mereka tidak mau beribadah kepada Allah atau ilah yang lain. Ya. Lalu apa alasan orang Israel? Di dalam ayat 17 dikatakan begini, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, jadi keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Jadi dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir bersama nenek moyang mereka, menyertai mereka, melindungi, bahkan banyak mujizat sudah dilakukan oleh Allah. Bukan mujizat-mujizat biasa, tapi mujizat-mujizat yang besar, ya. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita lalui, bahkan melalui bangsa-bangsa lain. Ya, artinya mereka dalam perjalanan itu banyak mengalami ancaman dari bangsa-bangsa lain. Ya, ketika mereka minta izin untuk lewat, bangsa lain juga banyak yang melarang mereka untuk lewat. Ya, tetapi Tuhan sudah melindungi mereka sampai mereka dipimpin oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Dan ayat-ayat ini adalah ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi Yosua ingin memperbaharui orang Israel berjanji-janjian dengan Tuhan mengenai keputusan iman mereka untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap takut akan Tuhan. Dan ternyata baik Yosua bersama keluarganya, baik orang Israel semua, mereka menyatakan sikap yang benar di hadapan Tuhan, sikap yang berkenan kepada Tuhan, sikap keputusan iman yang tepat yang Tuhan mau. Mereka mau tetap mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan semua kebenaran firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat pengalaman mereka berjalan bersama Tuhan. Ada jejak tangan-tangan Tuhan dalam hidup mereka, di dalam perjalanan hidup mereka. Saudara, ibu, bapak yang kami kasih dalam Tuhan, begitu juga kita. Saat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, artinya Tuhan bertanya, bagaimana sikap hati kita? Bagaimana keputusan yang kita ambil? Kalau kita lihat
di dalam perjalanan hidup kita, ibu, bapak, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, pasti ada jejak-jejak tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat banyak mujizat yang Tuhan sudah lakukan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup sepanjang hidup kita. Mari kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita teladani Yosua dan keluarganya dan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, ketika mereka masuk tanah perjanjian, memulai kehidupan yang baru, mereka memutuskan mereka akan tetap beribadah setia, tulus dan ikhlas beribadah kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita nanti sebentar lagi akan masuk dalam kehidupan yang baru, dalam kehidupan normal yang baru, new normal. Mari kita akan perbaharui ketetapan kita, sikap kita di hadapan Tuhan. Kita akan tetap setia mengasihi Tuhan, ya, seperti firman Tuhan pada pagi ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Ya, kita akan tetap seperti itu. Kita tetap takut kepada Tuhan, kita tetap melakukan firman Tuhan. Ya. Karena apa? Karena kita sudah melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memeliharakan kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pedoman bagi kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Dengan segala daya upaya, dengan tetap bersemangat, tetap bergairah untuk tetap kita memegang Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, akal budi kami, segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Karena itu adalah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Biarlah kami mau belajar submit, menempatkan diri kami di bawah kuasa Tuhan, di bawah otoritas kedaulatan Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau tetap beribadah dan takut akan Tuhan dengan tetap setia, ikhlas, tulus di dalam mengiring Tuhan. Terutama kami diperhadapkan untuk memasuki kehidupan normal yang baru, new normal. Biarlah kami mau tetap mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau tetap mengambil keputusan yang tepat, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami dan Tuhan setia kepada kami. Terpuji namamu dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang sudah kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Terima kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima Tuhan memberkati. Anda sudah mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Immanuel. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya di YouTube channel Gereja Rehoboth Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.